Halo semuanya. Oke, jadi salah satu film adaptasi live action yang paling gue nantikan di tahun ini yaitu How to Train Your Dragon akhirnya rilis beberapa waktu yang lalu. Nah, setelah menonton film tersebut, gue bisa katakan kalau ini adalah salah satu adaptasi live action terbaik yang pernah gue tonton dan sekaligus menjadi sebuah obat bagi gue setelah dikecewakan oleh film adaptasi live action lainnya yang sebelumnya telah gue tonton dan sekaligus bahas. Nah, walaupun begitu, film ini tentu jauh dari kata sempurna dan memiliki beberapa isu di dalamnya. Nah, memangnya seberapa baguskah film ini? Mari kita langsung masuk aja ke pembahasan dalam 3, 2, 1. Nah, jadi How to Train Your Dragon sendiri merupakan sebuah film adaptasi live action dari salah satu film animasi legendaris yang pernah dibuat oleh studio DreamWorks dengan judul yang sama. Film ini ditulis dan sekaligus disutradarai oleh orang yang sama yang telah membuat film animasinya, yaitu Dean DeBoer. Tidak hanya itu saja, film adaptasi ini ternyata memiliki jalan cerita yang sama persis seperti versi animasinya. Yes, hampir semua detail cerita dari versi animasinya itu dituangkan ke dalam versi live action ini. Hal ini mungkin bisa menjadi perdebatan karena dengan tidak adanya perubahan ataupun perbedaan yang signifikan antara versi animasi dan live action, pastinya bakal ada beberapa orang yang menganggap kalau film ini sangatlah malas karena tidak mau mencoba hal yang baru ataupun berbeda. Nah, tapi buat gue pribadi, apa yang dilakukan oleh film adaptasi live action ini bisa dibilang merupakan salah satu contoh yang baik untuk membuat sebuah adaptasi live action yang proper dan juga bijak. Hal ini dikarenakan film ini tidak berusaha terlalu keras untuk membuat suatu hal yang baru hingga mampu melenceng dari versi originalnya. Mereka lebih memilih untuk mengulang keseluruhan cerita dari versi originalnya, namun juga menambahkan beberapa elemen dan juga adegan baru yang bertujuan untuk meningkatkan keseluruhan cerita dan juga memperkuat beberapa adegan tertentu untuk bisa lebih sesuai dengan media live action. Salah satu momen yang bisa gue jadikan contoh adalah ketika pasukan Viking yang dipimpin oleh Stoik sedang melakukan ekspedisi pertama mereka ke Pulau Sarang Naga, di mana dalam versi animasinya, pasukan mereka ini hanya diperlihatkan sedang akan diserang oleh satu ekor naga saja dalam bentuk siluet kabut. Nah, tapi pada versi live actionnya, momen ini sedikit diperpanjang, di mana kita diperlihatkan dengan pasukan ini yang akan segera disergap oleh para naga secara diam-diam. Menurut gua, momen tersebut dibuat dengan sangat bagus di mana kita seperti bisa merasakan sebuah rasa kengerian yang sangat tinggi akan ketidaktahuan kita terhadap area yang belum pernah kita jelajahi ataupun ancaman yang sedang menunggu kita. Selain itu, hal lain yang membuat film ini menjadi sangat bagus adalah dari kualitas animasi dan juga desain para naganya. Menurut gua, para naga di film ini digambarkan dengan sangat proper di mana mereka memiliki desain yang sangat sesuai dengan media live action. Mereka terlihat seperti seekor naga sungguhan dengan tampilan yang cukup realistis dan detail ala film-film live action dengan genre fantasi. Nah, walaupun begitu, keputusan ini sebenarnya memiliki sisi positif dan negatifnya tersendiri. Kalau dari sisi positifnya, desain yang realistis ini memang sangatlah sesuai dengan medium dari film ini, karena kalau andaikan mereka menggunakan desain naga yang kartunis sama seperti versi animasinya, hal ini berpotensi untuk membuat para naga ini terlihat agak aneh dan tidak begitu menyatu dengan nuansa realistis dari film ini. Hal ini sebenarnya gue rasakan kepada karakter Toothless, di mana desainnya ini terasa lebih cocok untuk versi animasinya ketimbang versi live action. Nah, tapi di sisi lain, pemilihan desain yang realistis ini memiliki satu kekurangan di mana para naga di film ini menjadi kurang begitu ekspresif. Ini jelas bisa menjadi masalah karena di cerita ini tidak semua naga digambarkan sebagai makhluk buas, namun ada juga yang memiliki perasaan terhadap para manusia. Itulah sebabnya, meskipun gue kurang begitu suka dengan pemilihan desain Toothless di film ini, tapi menurut gue, ini adalah keputusan yang sangat bijak, karena kalau andaikan mereka merubah desain karakternya menjadi lebih realistis, pastinya ini bisa membuat para fans menjadi sangat murka, dan hal ini juga berpotensi untuk menghilangkan satu aspek utama dari karakter Toothless, yaitu seekor naga yang sangat ekspresif. Selain membuat tampilannya menjadi lebih realistis, ukuran dari para naga di film ini sepertinya juga diperbesar. Gue gak tahu apa cuman gue doang, tapi gue merasa kalau hampir semua naga di film ini terlihat lebih besar daripada versi animasinya. Menurut gue, ini adalah perubahan yang sangat menarik karena dengan ukuran mereka yang menjadi lebih besar, kita jadi bisa lebih mudah untuk merasakan kengerian dan juga teror yang dialami oleh para manusia di film ini, serta ini juga membuat para naga terasa lebih mengerikan dan mengintimidasi. Hal ini sangat tercerminkan kepada sosok antagonis utama dari film ini, yaitu The Red Death. Secara desain, gue pribadi sebenarnya lebih suka dengan versi animasinya karena desainnya itu terlihat jauh lebih keren dan juga mengintimidasi. Nah, tapi pada versi live action ini, desainnya sendiri terasa kurang begitu mengerikan, namun dikarenakan ukuran tubuhnya yang terlihat jauh lebih besar, hal ini pun membuat sosok ini terlihat seperti seekor kaiju yang dapat memberikan teror yang lebih mengerikan lagi di setiap momen kemunculannya.
Bahkan momen ketika sosok ini pertama kali ditunjukkan, sumpah itu momen bener-bener bagus banget. Kayak gue nggak expect itu monster bakal muncul dengan gaya dan ukuran yang semengerikan itu. Belum lagi kalau kita membicarakan soal adegan klimaks dari film ini. Bah gila bro, itu momen bener-bener ngeri banget sih. Dengan ukurannya yang terlihat lebih besar, pengambilan sudut pandang kamera yang sangat tepat, serta adanya beberapa adegan kematian yang diperlihatkan dengan cukup jelas, hal ini pun membuat teror yang diberikan oleh sosok naga yang satu ini terlihat jauh lebih mengerikan dan adegan klimaks dari film ini menjadi lebih menegangkan lagi ketimbang versi animasinya. Nah, kalau dari segi karakter dan para aktor yang memerankannya, menurut gua film ini memiliki jajaran aktor dan aktris yang sangat solid dengan tampilan yang cukup sesuai dengan versi animasinya dan juga mampu memerankan karakter yang mereka perankan dengan sangat bagus. Tentu kalau kita membicarakan manakah karakter yang paling sempurna di film ini, pastinya baik dari kita bakal tertuju kepada karakter stoik atau ayahnya Hiccup. Gak hanya karakternya ini diperankan oleh orang yang sama yang menyuarakan karakter stoik di versi animasinya, yaitu Gerard Butler, namun beliau ini juga berhasil dalam menghidupkan karakter stoik dengan sangat-sangat luar biasa. Gak hanya ia mampu berperan sebagai seorang Viking yang sangat tangguh dan juga perkasa, tapi ia juga mampu membuat karakter stoik sebagai seorang ayah yang rapuh dan sangat mencintai putranya. Bahkan menurut gue pribadi, karakter stoik di film ini terasa jauh lebih hidup dan lebih ekspresif, yang mana ini berhasil membuat gue merasa bersimpati dan juga bersedih di momen ketika ia berkonflik dan meminta maaf kepada putranya. Nah, meskipun film ini memiliki banyak aktor yang terlihat sesuai dengan versi animasinya, namun ada juga beberapa aktor ataupun aktris yang terlihat cukup berbeda. Tentu dua karakter yang paling kontras dari segi penampilan adalah dari karakter Astrid dan juga Ravnat. Untuk karakter Ravnat, gue sebenarnya nggak memiliki masalah besar terhadapnya, dan justru gue cukup suka dengan perubahan dari karakternya ini karena ini seperti membuatnya menjadi sangat berbeda dan nggak begitu terikat dengan saudaranya. Memang gue tahu bahwa Ravnat dan Tavnat sendiri merupakan saudara kembar dan sudah sewajarnya mereka memiliki tampilan yang cukup identik. Nah, tapi di era zaman sekarang ini, banyak penulis lebih ingin agar karakter kembar bisa memiliki perbedaan masing-masing, entah itu dari segi penampilan ataupun kepribadian. Jujur aja, gue pribadi sebenarnya cukup suka sih dengan arahan tersebut, dan hal inilah yang membuat gue nggak begitu mempermasalahkan perubahan dari karakter Ravnat. Nah, tapi untuk karakter Astrid, oh boy, mari kita bahas soal ini karakter. Nah, jadi buat kalian yang nggak tahu, sebelum film ini rilis, netizen sempat dibuat kesal dengan pemilihan aktris untuk karakter Astrid. Hal ini dikarenakan orang-orang menganggap kalau aktris yang memerankan karakternya ini, yaitu Nico Parker, itu sangatlah tidak mirip dengan karakter Astrid yang merupakan seorang gadis kulit putih dengan rambut pirang. Nah, tapi setelah menonton film ini, gue berasa kalau masalah dari karakternya ini bukanlah dari penampilannya, namun justru dari bagaimana aktris ini berperan. Menurut gue, karakter Astrid di film ini terasa kurang begitu agresif dan mengintimidasi. Pada versi animasinya, karakternya ini awalnya digambarkan sebagai sosok gadis yang sangat-sangat tangguh dan penuh dengan amarah. Nah, tapi pada versi live actionnya, ia justru malah terlihat kurang begitu mengintimidasi dan terkesan biasa saja. Hal ini pun diperparah dengan aktris yang memerankan karakternya, itu terbilang kurang begitu memberikan ekspresi yang agresif. Kalau andaikan ia memerankan karakter Astrid di film yang kedua, gue rasa ini bakal menjadi pilihan yang sangat tepat karena beliau ini lebih cocok sebagai Astrid di film tersebut yang digambarkan sebagai wanita yang lebih kalem dan lebih bertindak sebagai seorang pasangan yang suportif. Nah, tapi sebagai Astrid yang agresif dan independen, well, gue bener-bener gak mendapatkan versi tersebut di film ini. Nah, masih seputar soal karakter Astrid, kita semua pasti bisa setuju bahwa pemilihan aktris yang memerankan karakternya ini merupakan bagian dari work agenda diversity. Sebenarnya tidak hanya karakter Astrid saja, karena di film ini kita bisa melihat bahwa ada beberapa karakter figuran atau NPC yang memiliki warna kulit yang berbeda-beda. Ada yang berkulit hitam, hingga bahkan ada juga yang Asia. Tentu buat beberapa orang, ini sangatlah bermasalah karena berdasarkan historis, para Viking itu seharusnya merupakan orang-orang Skotlandia yang berkulit putih. Nah, tapi ada juga yang berpendapat kalau dikarenakan film ini merupakan film fantasi yang tidak berbasis pada sejarah asli, hal ini pun membuat variasi ras di film ini menjadi tidak begitu masalah dan cukup bisa diterima. Kita bisa saja menganggap kalau orang-orang berwarna ini merupakan orang-orang yang berasal dari negeri lain yang memutuskan untuk pindah dan menetap di pulau tersebut. Tapi ya, terlepas dari semua asumsi dan spekulasi barusan, gue pribadi sebenarnya nggak begitu mempermasalahkan hal ini dan masih cukup bisa menerimanya, walaupun ya kehadiran para aktor ini terkadang suka membuat gue salfok di beberapa momen.
Oh iya, gue lupa mention, jadi gue baru inget kalau ternyata ada satu adegan yang terbilang cukup penting di versi animasinya, namun di versi ini adegan tersebut malah dipotong. Adegan yang gue maksud adalah momen ketika Toothless menembakkan sebuah api ke dalam tubuh seekor naga kecil. Nah, tujuan dari adanya adegan tersebut adalah agar karakter Hiccup dapat mengalahkan sosok antagonis utama di akhir film. Nah, ketika gue melakukan research kenapa adegan tersebut dihilangkan, gue menemukan sebuah informasi kalau alasan kenapa hal ini bisa terjadi adalah karena untuk mempersingkat waktu dan juga adegan tersebut dianggap memiliki pacing yang sangat lambat. Jujur aja, gue sebenarnya cukup bisa mengerti sih alasan tersebut. Walaupun ya, ketika gue pertama kali menonton film ini, gue sempat merasa kayak, bentar-bentar, kayaknya ada adegan yang dihilangkan deh. Kayak, kok bisa gitu Hiccup dapat mengetahui kelemahan dari The Red Dead tanpa adanya adegan tersebut? Tapi ya, gimana menurut kalian soal keputusan ini? Tulis pendapat kalian. Nah, meskipun memiliki banyak sekali isu, namun gue merasa kalau film ini masih layak untuk dikatakan sebagai adaptasi live action yang sangat bagus. Film ini seharusnya bisa menjadi contoh dan pembelajaran bagi studio Disney ataupun studio-studio lainnya bila mereka ingin membuat film-film yang seperti ini. Kalau mereka ingin memberikan suatu hal yang baru terhadap adaptasi tersebut, ya minimal jangan rubah core utama dari cerita originalnya. Berikanlah adegan-adegan baru yang mampu meningkatkan kualitas dari adaptasi ini, namun jangan sampai kalian merubah inti poin dari cerita tersebut. Kalaupun ingin merubahnya, ya kalian harus siaplah untuk menerima konsekuensi dengan kemarahan para fans atas tindakan kalian. Jadi ya buat Disney, kalau misalnya lu masih pengen membuat film-film adaptasi live action, ya kalau bisa ikutinlah apa yang dilakukan oleh film yang satu ini. So, mungkin saja sih yang bisa gue bahas pada video kali ini. Tulis pendapat kalian mengenai film yang satu ini di kolom komentar di bawah. Apakah ini merupakan adaptasi yang bagus atau tidak? Tulis pendapat kalian. Jadi terima kasih atas waktu yang telah kalian luangkan untuk menonton video gue. Gue undur diri, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye!